Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKI Pekanbaru bersama Pekebe dan Halo, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Saya harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai langsung mau nanya nih, adik-adik tahu nggak apa yang lebih tinggi daripada langit? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Atau apa yang lebih dalam dari lautan adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kira-kira Cici Jovi tahu nggak apa? Apa ya? Apa ya adik-adik? Nah, pasti adik-adik nggak tahu ya, karena langit itu tinggi banget dan laut itu dalam banget. Kira-kira apa sih yang lebih tinggi dan lebih dalam dari itu semua? Langsung mau kasih tahu nih adik-adik, yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan itu adalah kasih Yesus nih adik-adik. Adik-adik pasti tahu ya, kasih Yesus begitu besar dan luar biasa bagi kita semua. Untuk itu yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, tolong Kau berkati hati kami, agar kami dapat sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, karena kasih Yesus itu begitu besar bagi kita semua, apa sih balasan kita sebagai murid Yesus harusnya? Tentunya sebagai murid Yesus kita harus mau menjadi alat untuk memberitakan firman dan juga kebaikan yang memancarkan kasih Yesus. Maka dari itu kita harus mau menjadi carang bagi Yesus dan Yesus menjadi pokok bagi kita. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Pokok.
duduk yang manis, kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Apakah tempat kita ibadah sudah rapi? Sudah selesai sarapan kan? Tidak lagi sarapan kan? Sudah? Langsung yakin adik-adik sudah siap. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikutin langsung. Bapa yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk bisa memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Tolong juga lause kami supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pernah gak ke pasar? Siapa yang pernah ikut mama ke pasar? Atau ke mall? Ke supermarketnya? Pernah? Pasti pernah ya kan? Nah, kondisi di sana itu kira-kira rapi gak ya? Enggak ya, pasar gak mungkin rapi. Pasar, apalagi pasar yang pasar basah itu pasti agak kotor, bau lagi. Terus apa lagi? Terus ribut, banyak suara orang yang berjualan. Ayo beli ibu, beli ibu. Wah. Nah, kalau di tempat seperti itu, adik-adik bisa nggak belajar? Bisa? Nggak bisa ya? Ribut, tempatnya bau, kotor. Wah, nggak mungkin bisa. Nah, hari ini langsung mau cerita satu cerita yang diambil dari kitab Yohanes pasal 2, di mana Tuhan Yesus dia menyucikan bait Allah. Nah, apa itu bait Allah? Adik-adik tahu? Bait Allah itu adalah gereja zaman sekarang, ya kan? Nah, mengapa Tuhan Yesus mau menyucikan bait Allah? Ayo kita saksikan filmnya ya adik-adik. Perhatikan, ingat tadi Rasul bilang apa? Perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. Fokus ya. Oke, mari kita saksikan. Pada zaman itu, orang-orang beribadah biasanya di bait Allah.
bait Allah itu letaknya ada di Yerusalem. Jadi setiap orang yang mau beribadah kepada Allah atau mengikuti perayaan tertentu, mereka harus sampai ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan pada saat itu hari raya Paskah orang Yahudi juga hampir tiba. Dan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya, mereka juga menuju ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan hari Paskah, hari di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi ya ampun, adik-adik lihat dulu. Ada apa di sini? Coba lihat di gambarnya, videonya. Ya ampun, ada orang lagi apa? Lagi berjualan domba, berjualan lembu. Ada itu apa yang di dalam kandang? Oh, burung merpati. Ada lagi orang yang lagi menukar-nukar uang untuk persembahan. Ya ampun. Kira-kira menurut adik, tempat seperti itu gimana ya? Pasti ribut ya. Nah, ternyata itu adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Wah, suasananya begitu ribut, tidak mengasihkan. Banyak lagi aroma hewan-hewan. Ada lagi penjualnya yang, ayo ibu tukarkan dulu uangnya sebelum kasih persembahan. Kira-kira apa ya reaksi Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus sangat marah. Mengapa? Karena ini adalah rumah Bapaknya. Tetapi orang-orang menjadikan rumahnya menjadi tempat berjualan. Tuhan Yesus marah, lalu dia ambil tali dijadikan cambuk dan dia usir semua hewan-hewan yang ada di sana. Kemudian dia juga membalikkan meja-meja penukaran uang. Hewan penjualnya semua diusir keluar. Tidak boleh ada di dalam rumah Bapakku. Mengapa? Karena rumah Bapakku adalah tempat berdoa bagi semua bangsa. Tetapi mengapa kalian jadikan seperti itu? Nah, imam-imam Farisi dan ahli Taurat mereka juga marah. Yesus, mengapa kamu balik-balikkan mejanya? Kenapa kamu marah-marah? Kamu usir-usir semua orang yang berjualan itu. Tuhan Yesus bilang apa? Karena rumah Bapakku adalah rumah tempat doa untuk semua orang, tapi kamu jadikan sebagai tempat berjualan. Adik-adik lihat di video tadi. Kira-kira mengapa Tuhan Yesus marah ya kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang berjualan di sana? Karena mereka menjadikan rumah Tuhan atau bait Allah menjadi tempat berjualan. Sehingga orang-orang yang mau berdoa di sana, orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan tidak bisa lagi. Terlalu ribut, suasananya tidak tenang. Jadi orang gak bisa fokus beribadah. Nah, adik-adik coba ingat-ingat lagi. Dulu saat kita bisa ibadah ke gereja, kita biasanya kan memuji Tuhan dulu. Nah, belum, sebelum memuji Tuhan, sebelumnya kalau kita baru-baru datang, kita pasti apa? Pasti akan bermain dulu, menyapa teman-teman. Kemudian kalau lausennya bilang, anak-anak waktunya sudah mulai, kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Apa yang anak-anak lakukan? Pasti menyimpan mainan, semua mainan yang sudah dikeluarkan dikembalikan ke tempatnya. Terus kalau ada tadi bekas makanan, pasti dibuang ke tong sampah. Sehingga ruangan kelas kita menjadi apa? Bersih atau kotor? Bersih, ya benar bersih. Pasti jadi bersih. Dan kalau sudah bersih, baru lausennya suruh adik-adik semua duduk, kemudian berdoa dan baru mulai ibadah. Benar? Dan adik-adik bisa beribadah dengan tenang, ya kan? Tidak terganggu dengan hal-hal lain. Nah, itu waktu di gereja. Sekarang, apakah adik-adik bisa ibadah di gereja? Belum ya, karena masih ada COVID. Nah, jadi belum bisa ibadah ke gereja. Dan sekarang kita ibadahnya di mana? Di mana? Ayo.
Ya, di rumah. Berarti rumah kita menjadi bait Allah. Nah, kalau rumah kita menjadi bait Allah, boleh nggak ya kita sambil ibadah, kita suka-suka kita? Waduh, pagi ini saya mau jalan-jalan dulu. Saya jalan-jalan dulu. Habis itu nanti main apa dulu? Udah capek, udah gak ada mainan, udah bosan. Ayo mama, saya mau ibadah. Apakah di rumah seperti itu? Atau yang kedua, bisa kita sambil ibadah kita, ma lapar ma, makan dulu. Lalu kan gak nampak, gak apa-apa, gak ada yang nampak kok. Ya kan, saya kan lihatnya dari YouTube. Saya sambil makan, sambil minum susu, atau malah ada yang sambil main Lego. Saya sambil main apa lagi? Puzzle. Wah, banyak yang bisa dilakukan. Apakah seperti itu saat ibadah di rumah? Nah, adik-adik ingat, Tuhan Yesus gak mau kita seperti itu. Tuhan Yesus mau di saat kita ibadah, yang pertama, kita apa? Kita menyediakan waktu untuk Tuhan Yesus. Bukan waktu yang sisa, bukan kita sudah capek, gak ada lagi yang mau dikerjakan, sudah bosan, ayo mama baru ibadah. Nah, itu enggak ya. Tuhan Yesus mau kita sediakan waktu untuk Tuhan. Nah, harus ibadah dulu, baru lakukan yang lain-lain. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita apa? Di saat kita ibadah, kita dengan fokus atau memperhatikan apa yang Lausunya ceritakan. Di saat bernyanyi memuji Tuhan, kita menyanyi dengan sepenuh hati, bukan sambil makan atau dalam ruangan yang kacau balau, wah penuh mainan. Jadi sambil dengar firman Tuhan sambil bisa ambil mainannya. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, adik-adik mau nggak melakukan yang Tuhan Yesus mau, yaitu menyediakan waktu untuk Tuhan yang pertama, dan kedua, ibadah tanpa melakukan hal lain, hanya fokus untuk Tuhan. Adik-adik mau? Nah, mari kita berdoa. Ikutin langsung ya adik-adik ya. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar menyediakan waktu untuk Tuhan, dan kami mau di saat ibadah tidak melakukan hal-hal lain, hanya memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Tolong kami Tuhan Yesus untuk bisa melakukan hal ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ingat ya, ingat melakukan kedua hal ini, sehingga ibadah kita bisa menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus senang lihat kita ibadah. Oke, sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Pasti adik-adik sudah hafal ya, ada 3 cara dalam memberikan persembahan. Yang pertama, kita bisa masukkan ke dalam celengan yang berbentuk gereja. Lalu yang kedua, kita bisa masukin ke dalam amplop. Dan yang ketiga, kita bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Yuk, kita nyanyikan lagu Give Thanks.
hamba dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih dari akhir ibadah kita. Sedih nggak Cici Domi? Jangan sedih adik-adik, karena minggu depan kita akan kembali bertemu di Sekolah Minggu GKI Pekanbaru. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 11 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.